Shalom Bapak Ibu semuanya, Shalom kita semua yang ada di Zoom pada sore ini dalam Family Ministry. Kita mengucap syukur untuk kehadiran kita semua pada saat sore ini. Biar kasih Tuhan selalu ada bagi kita pada sore ini, memberkati kita untuk kita sama-sama mau memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum nanti kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Bersyukur padamu Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidup. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa ku melihat kekuatan tangan-Mu ajaib dan mulia. Kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh herankan, betapa kagum, betapa kagum ku melihat kekuatan tangan-Mu ajaib dan mulianya. Kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh herankan kasih-Mu. Sekali lagi ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat kekuatan tangan-Mu ajaib dan mulianya. Kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh herankan, betapa kagum, betapa kagum ku melihat kekuatan tangan ajaib dan mulianya. Kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh herankan kasih-Mu. Oh indahnya, oh herankan kasih-Mu. Oh indahnya, oh herankan kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya.
akan selalu berganti, musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya musim akan selalu berganti, musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah untuk selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, berikan seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Dia mengenyangkanku dan pelihara seumur hidupku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ini doa dan kerinduan kami. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Walaupun musim akan berlalu, tapi kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Engkau yang selalu menjaga kami, Engkau yang selalu melindungi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami naikkan syukur kepadamu sore ini Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pujian penyembahan kami jadi apa yang harus dapat Engkau Tuhan. Dan bersemayam di atas setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Engkau yang berserta di atas setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Biar kami semua dibebaskan dari keterikatan Tuhan. Kami disembuhkan dari segala sakit kami Tuhan. Dan kami Tuhan selalu diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami naikkan syukur. Haleluya. Terpujilah. Amin. Haleluya. Tuhan berkati semua. God bless. Pak Hendra, boleh buka dalam doa Pak Hendra. Oke, terima kasih. Mari kita berdoa ya. Bapa kami berada dalam surga Tuhan, terima kasih pada sore hari yang malam
kiranya Engkau jauhkan segala kuasa kegelapan dan roh jahat yang membuat tekanan hancurkan dalam nama Yesus. Biar kiranya kasih karunia-Mu menyertai kami selalu Tuhan. Biar kami mau dia mendengarkan firman-Mu, Kau usir segala kuasa kegelapan. Kau berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi, berkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Ya, Pak Gendri, satu pujian masuk firman. Baik, Pak. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kaulah Tuhanku. Yesus, Kaulah segalanya bagiku. Dikala aku dalam kesesakan, di saat aku dalam ketika aku putus pengharapan, ku tahu pasti Kaulah penolongku. Kau hiburkan hatiku, Kau puaskan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kaulah Tuhanku. Yesus, Kaulah segalanya bagiku. Dikala aku dalam kesesakan, di saat aku dalam kebimbangan, ketika aku putus pengharapan, ku tahu pasti Kaulah penolongku. Amin. Yes. Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Dikala aku dalam kesesakan, di saat aku dalam kebimbangan, ketika aku putus pengharapan, ku tahu pasti Kaulah penolongku. Yes, amin. Kau hiburkan hatiku, Kau puaskan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Amin. Tuhan berkati semua. Bless. Ya, silakan namanya Pendeta Rodi Mena. Selamat melayani, Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pak Pendeta Komingguan untuk kesempatan yang diberikan. Terima kasih teman-teman yang setia, yang luar biasa di dalam Tuhan. Suara saya terganggu, kasih kode ya. Iya, terima kasih. Ada Ibu Hanaming juga dari Bali, sahabat doa kita, yang luar biasa terus melayani Tuhan di sana ya. Puji Tuhan. Hari ini juga saya senang sekali karena hari ini juga
persiapan ya. Saya nggak tahu Pak Ibu siap-siap ikut lomba nggak besok, lari karung atau bawa kelereng atau lomba pakai nyebrang sungai, ya lucu-lucu lombanya. Tapi itu nuansa kemerdekaan yang biasa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, dan itu baik sekali karena itu memberi atmosfer atmosfer yang baik ya, atmosfer positif yang membawa bangsa kita ini mengingat tentang kuasa, tentang berkat ya, dalam satu kemerdekaan buat satu bangsa yang besar, dahsyat dan luar biasa. Saya percaya besok juga, besok pagi saya sudah ada undangan juga beberapa tempat, teman-teman komunitas juga kita mau rayakan kemerdekaan. Malam ini juga ada malam tirakat seperti itu, ada yang mau berdoa ya. Doa jam 12 malam, biasanya orang-orang Jawa seperti itu saudara ya, berdoa untuk bangsa dan negara ya Pak. Nanti Bu Hanaming pasti juga berdoa di sana. Saya senang sekali kalau mendengar doa-doa yang luar biasa yang profet tentang bangsa. Karena itu sore ini saya percaya juga bahwa kita semua dipersiapkan Tuhan. Saya ingin mengambil tema satu kata-kata yang mungkin nanti saya akan jelaskan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih karena bukan oleh kuat dan gagah kami ada duduk di hadapan, oh Tuhan, device di hadapan layar HP, laptop kami, dengan pulsa yang cukup ya Bapak, dengan oh Tuhan sinyal yang baik, dan terlebih dengan urapan-Mu Tuhan ketika kami terkoneksi satu dengan yang lain, bukan koneksi biasa-biasa, tapi ada koneksi ilahi, ada kuasa super natural yang ada di tengah kami saat ini juga. Kuasa atmosfer yang memenuhi sekitar kami dan menghubungkan kami satu dengan yang lain yang bisa memberi dampak yang luar biasa sore hari ini. Kami percaya Tuhan, kami terima dengan iman otoritas atas pertemuan ini yang terjadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus yang akan menyampaikan firman-Mu sendiri bagi kami sebagai pedang yang bermata dua untuk hamba dan untuk kami semua. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya menggunakan satu kata dalam bahasa Belanda sesungguhnya saudara ya. Dalam bahasa Belanda seharusnya ada Pak Anval ya, yang bisa terjemah di Durbrak. Di Durbrak. Ya, waktu saya menemukan kata ini, sebenarnya ini kata-kata asing buat kita ya. Kata ini berjudul di Durbrak, itu penerobos. Si penerobos saudara, dalam bahasa Belanda. Penerobos dalam Mika 2 ayat 13. Tapi saya jadi ingat saudara ya. Jadi ingat kalau kita punya kata dobrak saja ya. Kalau ada pintu terkunci kita harus masuk. Misalnya saudara kita ketinggalan kunci di luar, jatuh, lalu rumah kita terkunci, satu-satunya kunci yang kita pegang jatuh saudara, apa boleh buat? Kita dobrak pintunya supaya kita bisa masuk dan bisa tidur saudara ya. Pernah mengalami pintu terkunci Bapak Ibu? Pernah alami begitu? Jadi saya percaya bahwa ini hal yang luar biasa, yang penting yang kita harus sadari bahwa Durbrak ini kita harus terobos, ada hambatan, ada halangan di depan kita, ada tembok-tembok di depan kita, ada masalah di depan kita yang harus kita terobos. Sehingga Mika 2 ayat 13 berkata, penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala. Ya, maaf. Tuhan sendiri di kepala. Ya, agak tertutup sebentar. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di layar ya, mungkin lebih jelas. Saya tertutup sedikit. Nah, saudara yang terkasih, penerobos itu siapa? Dan Mika 2 ini gambaran tentang
tulisan Nabi Mika, Nabi kecil, dia disebutkan juga Yesaya kecil, menggambarkan bahwa bangsa yang ada di dalam penjajahan, di dalam tawanan, merindukan sebuah kemerdekaan. Kemerdekaan bahwa mereka akan kembali ke tanah mereka, dan mereka membutuhkan seorang figur tua dari benteng-benteng yang mengurung mereka, saudara ya. Dan raja itu pastilah yang kita kenal sebagai Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, Gembala yang baik. Ya, nah, karena itu saya percaya bahwa saudara, sebagaimana kita memperingati kemerdekaan kita juga, kita sudah diberi Tuhan satu kesempatan kemerdekaan, bukan oleh kuat dan gagah manusia. Saya sangat percaya. Kita boleh pahlawan. Kita bersyukur atas pahlawan bangsa kita. Kita bisa namakan mereka, sebut nama mereka satu persatu. Kita bisa ceritakan kontribusi mereka terhadap bangsa dan negara. Saudara, pahlawan-pahlawan kita berjuang, kita hargai, hormati. Ya, keluarga yang dia tinggalkan, bagi yang sudah mati, kita doakan. Dan saya percaya pemerintah juga memberi tempat khusus buat pahlawan-pahlawan bangsa. Tapi marilah malam hari ini kita juga mengingat sungguh-sungguh bahwa peran utama dalam sejarah bangsa kita ini, pemeran utama di dalam perjalanan bangsa kita ini bukan manusia, tetapi adalah Yesus Kristus Tuhan sendiri. Dia bagaikan sutradara yang telah menuliskan apa yang akan terjadi atas bangsa kita ini. Seperti kita mengalami tahun krusial, saudara. Tahun 2017, 2019, saudara. 5 tahun yang lalu pemerintahan yang krusial, saudara. Yang memecah bangsa kita. Lalu kita berpikir siapa nanti yang akan jadi presiden sungguhnya. Lalu kita sudah berdoa, kita sebut satu nama, dan pada akhirnya nama yang kita doakan, Tuhan bawa dalam kemenangan. Itu juga saya mau katakan, saudara, bukan karena kekuatan manusia. Mazmur 126 sendiri berkata, saudara ya, jikalau bukan Tuhan, Mazmur 127, maaf, jikalau bukan Tuhan membangun rumah, sia-sialah manusia membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, mengawal bangsa, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudara, kita punya TNI, Polri yang luar biasa. Kita bersyukur pada Tuhan. Tapi sekali lagi kalau kita berbicara tentang nasib bangsa kita ini, yang siapakah yang membawa bangsa kita sampai hari ini, maka adalah satu-satunya yang kita sembah, yang bernama Yesus Kristus Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Itu sebabnya kita akan melewati gerbang kemenangan, gerbang-gerbang kemuliaan. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang, dan akan keluar dari situ raja mereka. Waduh, raja mereka. Saudara, raja mereka inilah Tuhan yang kita sembah. Kita telah naikkan doa syafaat kita. Terus berjalan di depan mereka, saudara. Saya ngajak kita melihat beberapa tembok, saudara. Tembok Berlin runtuh, saudara ya. Tembok Berlin itu ada penerobosnya, saudara ya. Dengan kisah masing-masing. Berlin menggambarkan masa kini, saudara. Yeriko juga menggambarkan masa lalu di dalam perjanjian lama, saudara ya. Maka saya mengajak Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu juga membaca tentang sejarah Jerman Barat dan Jerman Timur, saudara. Bagaimana sejarah mencatat tembok Berlin yang memisahkan bangsa itu, padahal mereka itu satu suku, saudara, satu bahasa. Mereka dipisahkan oleh pemerintahan manusia, pemerintahan dunia, memisahkan sanak pemilih, saudara. Ada banyak negara-negara yang sama hari-hari ini, bagaimana Korea Utara, Korea Selatan, saudara. Ya, kita dapat bagian di mana tidak, bagaimana tidak nyamannya, saudara, ketika ada kekuasaan memisahkan
Kekuasaan memisahkan keharmonisan, memisahkan sebuah kesatuan. Kalau bukan hal itu terjadi bukan dari Tuhan, saudara. Itu bukan keinginan Tuhan. Maka setiap tembok-tembok yang memisahkan kasih Allah dalam hidup manusia, tembok-tembok yang memisahkan kasih sesama kita satu dengan yang lain, pastilah tinggal tunggu waktunya. Suatu saat akan roboh, saudara. Oleh kuasa kasih Tuhan, bukan oleh kekuatan manusia. Manusia bisa membuat berbagai macam kekuatan dengan politik yang luar biasa, tetapi sesungguhnya tangan Tuhanlah yang menetapkan nasib kehidupan sebangsa, saudara. Kita aminkan untuk bangsa kita Indonesia, sebab besok adalah hari kemerdekaan kita. Dan Yeriko juga, saudara ya. Saya ingin menggambarkan, kalau kita sudah dengar ceritanya, saya kira nggak punya waktu cukup untuk menjelaskan bagaimana tembok itu seakan-akan robohnya itu, saudara, aneh. Robohnya itu dia bukan dari luar, seakan-akan ada tekanan dari luar, dan robohnya seperti meledak, saudara ya, seperti keluar dari dalam, pecah seperti itu, sehingga runtuhnya seperti keluar semuanya, saudara ya. Tembok Yeriko harus runtuh karena Tuhan ingin menyatakan kuasa atas kedaulatan apapun yang manusia bisa pegang, saudara. Tembok Yeriko dikelilingi juga dengan penuh pasukannya. Tapi yang luar biasa yang saya mau ajak Bapak Ibu mengingat tembok Yeriko apa, saudara? Bahwa tembok ini diruntuhkan bukan dengan tenaga senjata-senjata. Kalau sekarang bukan dengan senjata nuklir, drone dan semuanya, diruntuhkan dengan sebuah ketaatan kepada firman Tuhan, yaitu dengan cara berkeliling saja tembok dengan diam-diam. Berkeliling saja tembok dengan diam-diam. Sementara musuh di atas tembok itu bertengger di sana, melihat bangsa ini, bangsa yang bodoh, bangsa Yahudi ini, yang bodoh seperti itu. Saudara, keliling-keliling tanpa mengerjakan sesuatu, berjalan diam-diam, saudara. Orang memandang dan menunggu-nunggu apa ini yang mau dilakukan oleh orang-orang, maaf kata tolol juga ya, orang-orang bodoh ini, apa yang mau dilakukan? Saudara, apa yang dianggap bodoh oleh dunia, itulah yang Tuhan pakai dengan dahsyat. Tuhan lihat kita taat, saudara. Andai kata bangsa ini tidak mengelilingi sebanyak angka waktu yang Tuhan tetapkan, maka tidak akan pernah tembok ini roboh, saudara. Tapi ketaatan mereka membawa mereka tidak berhenti di hari keempat. Kalau saya juga ada di sana, saya keliling juga, ada apa rupanya ini? Ikut-ikut juga, katanya kita harus keliling saja, sehingga mengalahkan musuh. Mereka mungkin tidak kepikir bahwa tembok itu akan runtuh. Karena tembok yang begitu besar, saudara ya, dituliskan Alkitab. Lalu kita jalan keliling, ada apa ya? Apa yang kita lakukan? Pokoknya taat saja, keliling. Wah, ini sudah hari keempat. Besok apakah kita keliling lagi? Tunggu, kata firman. Tunggu dengar suara Tuhan. Lalu keliling lagi. Loh, keliling lagi. Ya, keliling lagi. Hari kelima. Kalau sampai ada yang berhenti, kalau para pemimpin stop, kita sudah cukup. Tidak taat pada kebenaran firman, maka sejarah berubah, saudara ya. Tapi mereka tidak berhenti hari kelima. Mereka tidak berhenti di hari keenam. Pada hari yang Tuhan tetapkan, mereka jalan lagi dan mereka melakukan satu peperangan yang luar biasa. Mereka menggunakan alat-alat musik dan mereka bersorak-sorai di depan benteng itu, dan benteng yang sedemikian kokoh meledak, saudara. Wow, saudara. Luar biasa sekali, saudara ya. Dan itu ketaatan yang diuji oleh Tuhan, dan puji Tuhan umatnya taat dan kita dapat belajar dari sana. Saudara, di ayat kita akan kita baca dari 1 Tawari pasal 14. Saya ingin bacakan ayat-ayat ini. Mulai dari ayat 8, 9, 10, 11. Dan ayat ini sama dengan di 2 Samuel 5. Saudara, cerita yang sama di 2 Samuel 5. Tapi dalam terjemahan bebas di The Message, saudara, 1 Tawari 14 ayat 11 dalam terjemahan LAI saya baca. Nanti kita lihat perbedaannya. Ketika didengar orang Filistin bahwa telah diurapi menjadi raja atas
seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin menang Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu maju ia menghadap mereka. Ya, di dalam The Message berkata demikian. Daud menyerang di Baal Perasim dan membantai mereka. Daud berkata, Tuhan telah meledakkan musuhku, mendobrak pertahanan musuh seperti banjir, menjebol bendungan, merobohkan mereka dalam seketika. Itulah sebabnya tempat ini disebut Baal Perazim, yaitu Tuhan yang menerobos, saudara. Ini di ayat yang ke-11 ya. Tadi saya bacakan ayat yang ke-8. Ayat yang ke-11 agak berbeda dengan LAI ya. Tapi di sini di message lebih jelaskan, lebih detail, saudara ya. Dikatakan Tuhan telah meledakkan musuhku, mendobrak pertahanan musuh seperti banjir, menjebol bandungan, merobohkan mereka dalam seketika. Wow, sekali. Itulah sebabnya tempat itu disebut Baal Perazim, Tuhan yang menerobos. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, penerobos ini saya ingin mengajak kita melihat ke dalam perjanjian baru, dalam satu kebenaran firman yang dituliskan dalam surat Yakobus, saudara ya. Yakobus saudaranya Tuhan Yesus. Di sana dikatakan Yakobus pasal yang pertama ya. Ayat yang kedua dan seterusnya saya mau bacakan Yakobus pasal pertama. Ayat pertama saya bacakan, saudara. Salam dari Yakobus, Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belah suku di perantauan. Ya, surat Yakobus, Rasul Yakobus. Yang perikop pertama berkata iman dan hikmat. Dituliskan demikian, saudara. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu bahagia apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah malang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Wow, saudara, ini luar biasa ya. Anggaplah sebuah kebahagiaan. Suatu kebahagiaan, saudara. Saya mau jelaskan kata-kata ini, saudara. Dalam King James-nya, saudara. Kata yang terakhir dikatakan bahwa ayat yang keempat tadi, dan tak kekurangan suatu apapun, supaya kamu menjadi sempurna, perfect, saudara, dan utuh, saudara. Dituliskan kamu perfect dan entire, kemudian tidak lagi membutuhkan apa-apa. Saya mengajak Bapak Ibu memperhatikan kata-kata ini. Penerobos itu, saudara, mereka tidak punya kamus untuk jalan pintas. Waktu tadi kita membaca tentang Daud, saudara, Daud bertanya kepada Tuhan. Daud bertanya kepada Tuhan sebelum dia lakukan apa-apa. Dia memang menghadapi musuh, dia berhadapan dengan musuh, dia coba melihat kekuatan musuh, tapi dia belum bergerak sebelum Tuhan berbicara kepadanya. Lalu dia berbalik dan menghadap Tuhan, lalu dia bertanya kepada Tuhan, apa yang aku harus lakukan? Tuhan jawab, majulah. Dia disuruh maju, saudara. Dan dalam prinsip sebagai penerobos, saudara, di Durbrak ini, saudara, ya, tidak pernah ada kamus untuk jalan pintas. Persoalan yang ada di hadapan kita, saudara, besar ataupun kecil, saya percaya kita pernah melewati berbagai macam persoalan. Saya percaya juga bahwa lagu Mazmur 23 pernah kita nyanyikan dengan air mata yang penuh berlinangan, saudara.
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, kita pernah melewati hal-hal yang demikian. Dan kita berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan dan kekuatan daripada Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah menjawab kita dengan menyingkirkan kita dari masalah, saudara. Tuhan tidak akan pernah memegang kita, menarik kita, dan menyingkirkan kita dari sebuah masalah. Sebab apa, saudara? Sebab masalah itulah Tuhan tetapkan untuk sebagai materi, sebagai bahan untuk kita diuji di dalamnya. Bahwa kita sedang dipersiapkan, diuji dalam Yakobus tadi dengan jelas diuji. Maka dengan demikianlah kita harus menghadapi setiap masalah. Tidak pernah mundur, saudara, berpaling. Kalau mundur itu kita menjadi pecundang. Tidak pernah juga dicarikan kita mencari solusi lain, Tuhan kita ke kanan atau ke kiri menghindari masalah. Tidak, saudara. Tuhan katakan, maju saja. Aku menyertaimu. Maka Daud dengan penuh sukacita maju ke depan, saudara. Dan Tuhan menyatakan pertolongannya. Dalam banyak cerita tentang raja-raja, saudara. Tidak semua berjalan mulus. Suatu ketika mereka juga alami kekalahan. Daud juga pernah alami kekalahan, saudara. Tapi dalam proses kalah dan menang ini, saudara, bukan masalah kalah dan menangnya, saudara. Tapi Tuhan sedang membawa setiap umatnya, membawa kita semua di proses sedemikian indah untuk menjadi semakin kuat setiap hari. Setiap hari persoalan yang kita hadapi membawa kita semakin kuat, saudara. Bukan semakin lemah. Itu sebabnya kita selalu berdoa dalam syukur. Engkau membawa aku naik, tidak turun, saudara. Bisa saja kita tetap alami masa dan belum selesai, bahkan rasanya gagal, saudara. Tapi di balik semua kegagalan pun, saudara, ternyata itu adalah proses yang sedang maju, saudara. Kita tidak berhenti. Tidak berhenti. Tidak berhenti, atau dalam istilah move on. Kita tetap sudah bisa move on dari segala sesuatu, tetap berjalan maju. Itu sebab juga 126. Ketika Tuhan memulihkan keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Kita menabur benih sambil menangis, saudara. Tapi tertawa. Ujungnya adalah tertawa dan memikul bulir-bulir hasil-hasil dari taburan kita. Wow, luar biasa, saudara. Yakobus 2 itu kata bahagia, saudara. Kata bahagia itu dalam terjemahan King James juga disebutkan counted all joy. Sesuatu paradoks. Bagaimana mungkin dikatakan bahwa saudara-saudara anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bahagia. Tuhan bilang bahagia itu all joy. Kita menghitung sesuatu kebahagiaan karena apa, saudara? Karena ternyata, saudara, apa yang kita lewati, yang kita hadapi itu adalah sebuah kesempatan. Ya, untuk apa, saudara? Kesempatan untuk masuk jatuh. Dalam kata jatuh itu peripipto dalam bahasa Gerikanya, saudara. Dan maksudnya apa? Maksudnya suatu kondisi tiba-tiba kita jatuh ke dalam satu lubang, tapi ternyata di dalam lubang itu aman, saudara. Karena tetap memberi kita cahaya. Soalnya kalau lubangnya tidak ada cahaya, kita mungkin was-was, takut. Tapi dalam lubang di mana kita jatuh tetap ada cahayanya. Ini yang disebutkan bahwa kita sedang mengalami pencobaan, jatuh, saudara. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Pencobaan itu adalah dalam terjemahannya tidak dituliskan dengan temptation dalam terjemahan King James, tetapi ditulis dengan trials. Dan sesungguhnya ini adalah batu ujian, saudara. Trials, pirasmos, yaitu sebuah kesempatan. Trials, diuji adalah bagian
yang akan membawa sesuatu, membawa keadaan kita akan tumbuh lebih baik, bertumbuh lebih besar, bertumbuh dan menghasilkan buah, saudara. Ini kesempatan, saudara. Ya, sebuah kesempatan. Saya selalu ketika dengar kata kesempatan, saya tidak akan pernah lupa dengan satu ayat di dalam Pengkhotbah ayat 11, saudara. 911, saya beberapa kali pernah sampaikan kata ini, tetapi saya selalu mau ulang itu. Kenapa? Karena saya menganggap hidup saya ini sebuah kesempatan, saudara. Hari ini pun dalam kondisi apapun yang saya alami bersama keluarga, ini adalah bagian kesempatan di mana saya sedang dalam pengujian demi pengujian. Sehingga Ayub kata, karena engkau yang mengenal aku Tuhan, engkau tahu siapa aku. Jikalau engkau menguji aku akan timbul seperti emas. Aku akan timbul seperti emas, membawa sesuatu kemuliaan, saudara. Theos pirasmos adalah sebuah kesempatan. Pengkhotbah 9 ayat 11 ditutup dengan satu kata-kata bahwa manusia hanya mempunyai dua hal dalam hidupnya, yaitu waktu dan kesempatan. Time and chance dalam terjemahan LA, waktu dan nasib. Nasib dituliskan dengan kesempatan, tetapi sesungguhnya waktu dan kesempatan, saudara. Ya, kesempatan untuk kita hari ini. Apakah kesempatan buat Bapak Ibu? Ya, Pak Khairul Gultom dapatkan kesempatan dari Tuhan membangun rumah Allah secara fisik, gereja Tuhan, di mana beliau ada hari ini. Pak Johan Untung juga menerima kesempatan untuk melayani Tuhan dan jemaat, membangun gereja-gereja, membangun pelayanan kita. Pak Johannes Sumarmo juga, saudara, sebagai hamba Tuhan yang mengerjakan setiap bagiannya dengan setia bersama istri dan anak, sedang beri Tuhan kesempatan masing-masing kita. Saya juga sempat bertanya-tanya kenapa Ibu Mikal yang sepertinya sudah stable di Jakarta dengan beberapa organisasi dan pelayanan yang ada, tiba-tiba harus pulang ke daerah dan membangun jemaat, dan kita mendengar kesaksian-kesaksian bagaimana Tuhan membawa hamba-hambanya ini mengalami sesuatu yang jauh lebih baik dari hari kemarin, saudara. Mungkin bukan secara materi, mungkin bukan secara fasilitas apapun, tapi yang namanya, saudara, yang namanya perubahan, pertumbuhan itu tidak dibatasi dengan materi. Bahkan begitu banyak penderitaan, pengujian itu sesungguhnya adalah berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita. Sebuah persembahan baik yang Tuhan siapkan buat kepada kita. Kita harus terima dengan jujur, dengan kerelaan untuk melayani Dia. Sebab apa, saudara? Sebab persiapan dari Tuhan yang begitu baik tidak akan mengingkari hasilnya, saudara. Amin. Tidak pernah mengingkari hasilnya. Hasilnya apa, saudara? Hasilnya dalam Yakobus pasal 1 tadi, ayat yang keempat, saudara. Bukan yang keempat. Dikatakan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, dan supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, sempurna dan utuh, saudara. Ini bicara tentang kesempurnaan, artinya berbicara tentang kehidupan dalam hadirat Allah, dalam kenalan Allah, dan kehidupan yang utuh, artinya berintegritas, saudara. Utuh ini integritas, sebuah biji yang utuh, yang bulat, yang berintegritas, tidak ada hal yang menyimpang, tapi utuh, saudara. Lalu dikatakan tak kekurangan suatu apapun, wanting nothing. Kita sudah tidak menginginkan hal lain. Kata-kata ini, saudara, adalah kata-kata yang kita ingin lihat juga terjadi dalam hidup kita. Tapi banyak tokoh-tokoh nasional kita menyatakan kata-kata ini. Oh, Bapak itu, tokoh ini adalah orang yang telah selesai dengan dirinya. Wah, itu kata-kata benar, saudara. Oh,
selesai dengan dirinya adalah orang yang sudah tidak memikirkan hal-hal lain selain dia puas dengan keadaannya, dia bersyukur dengan keadaannya, tapi keadaannya yang ada itu justru dampak bagi banyak orang. Dan dia tidak lagi mencari popularitas, dia tidak sedang membangun suatu pelayanan, dia tidak sekedar, dia tidak terus memamerkan saja apa yang dia lakukan, saudara. Tapi mungkin dia berdiam, dia tidak pernah posting pelayanannya, dia tidak pernah posting keadaannya, saudara. Tapi dia sedang mengerjakan sesuatu yang dahsyat di dalam Tuhan. Dan dia tidak membutuhkan lagi popularitas dunia. Dia tidak pernah mencari pujian lagi. Yang dia tahu, dia ingin menyenangkan hati Bapa. Diekspos orang lain ataupun tidak diekspos orang lain. Diberikan rasa terima kasih, rasa syukur ataupun tidak. Bahkan kalaupun dilecehkan atau dianggap sebelah mata sekalipun, orang yang sudah mengalami terobosan, dia tidak lagi mencari hal-hal yang berbau kedagingan dan duniawi. Amin, Bapak Ibu. Saya mau seperti itu. Dan saya masih butuh doa Bapak Ibu untuk melewati hal-hal ini. Saya dan keluarga saya juga. Nah, saudara, bagaimana kita dapat menjadi mengalami atau juga sebagai penerobos? Saya mungkin akan singkat saja, saudara ya. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk menjadi pendobrak, durbrak, saudara ya. Menjadi probrak atau durbrak ini, saudara. 3 hal ini adalah, pertama, saudara ya, kita harus tetap punya satu fighting spirit, ya. Fighting spirit ini berbicara tentang apa, saudara? Jiwa mental seorang petarung. Saya ini senang sekali dengan tinju, saudara ya. Saya senang sekali sejak saya kecil. Saya suka lihat tinju. Sampai hari ini pun, ya kalau saya masih ada sedikit-sedikit waktu saya lihat saya lihat UFC, saudara ya. Petarung-petarung dia. Wow. Bayangkan, saudara, badan yang begitu besar, raksasa-raksasa itu bertarung di satu arena panggung yang lingkaran yang kecil, saudara. Kalau pernah saya nonton beberapa kali, kalau dengar kondisi itu, mereka waktu lari, mereka waktu memukul atau menendang, suaranya itu begitu keras, saudara. Kadang-kadang menakutkan juga, tetapi itulah pertarungan, saudara. Itulah sebuah pertarungan. Bahwa bertarung itu adalah satu sikap di mana Paulus mengingatkan, jadilah petarung yang tidak sekedar bertinju dan meninju angin, tapi bertarung dengan strategi, bertarung dengan caranya Tuhan dan meninju dengan tepat sehingga musuh yang ada di hadapan jatuh, saudara, tidak menghalangi, sehingga tembok-tembok yang menghalangi didurbrak, diterobos. Ini perlu mental seorang petarung, saudara. Petarung ini kalau di dalam dunia olahraga penuh sportivitas. Saya senang sekali, saudara. Walaupun sudah babak belur, tapi ketika dia kalah, dia menghormati, menghargai pemenang dan juga menunjukkan jiwa sportivitasnya. Itu berbicara tentang kita di dalam persaingan pun, saudara. Kita sering menganggap hamba Tuhan yang lain sebagai kompetitor, pesaing kita. Saudara, padahal semua adalah hamba, saudara. Siapakah kita? Tapi seorang punya fighting spirit ini teruji dengan bagaimana dia tetap siap, saudara. Kita bisa baca kata-kata Rasul Paulus tentang menjadi ya petinju yang seperti apa, saudara. Kita bisa renungkan firman Tuhan itu. Jadi petarung ini, seorang petarung, dia tidak mudah menyerah. Tidak mudah menyerah. Kita bisa lihat video-video bagaimana petarung sekalipun sudah babak belur, tapi tetap saja dia tidak akan menyerah sebelum dia jatuh, saudara. Sebelum dia jatuh. Tadi kata jatuh pun kita sudah tahu bahwa kita jatuh ketika kita di dalam hal yang spiritual, mau pelayanan, kita jatuh di dalam satu lubang, ya, di mana tetap ada cahaya di dalamnya yang menerangi kita. Yang kedua, have a spiritual faith, not faith. Miliki iman yang spiritual, yang benar dipimpin oleh roh.
digerakkan bukan oleh intelektual kita, saudara, bukan oleh pengetahuan kita saja, tapi sungguh-sungguh digerakkan oleh spirit, iman yang dikerjakan oleh spirit, saudara. Iman timbul pendengaran firman Tuhan, tapi juga dengan otoritas kuasa Roh Kudus yang di dalam kita, menjadikan iman itu menjadi sesuatu yang terbukti dan nyata dalam hidup kita. Hari-hari ini kita juga harus siap untuk menjadi saksi kebenaran dan saksi iman. Yang ketiga, have a hope, bukan sekedar optimisme, ya. Memiliki sebuah pengharapan. Saya kali tentang kemerdekaan kita. Ada Bu Hana sebagai pendoa yang setia, saya tahu. Ada jaringan doa sekota di Banten ini, di provinsi. Jaringan doa sekota Tangerang, saudara, tempat kami berada. Mungkin kota-kota Anda juga ada jaringan doa. Saya mau sampaikan Bapak Ibu, pemerintah kita sudah berhasil dan memberikan rasa optimisme. Pak Presiden kita juga memberikan rasa optimisme. Mana 2030 kita mengalami tahun emas, 2045 kita jadi negara keempat yang terbesar di dunia ini. Wow, optimisme, saudara. Tetapi optimisme ini bukan sebuah pengharapan yang benar di dalam Tuhan, saudara. Optimisme ini dikerjakan dengan mengandalkan apa yang kita bisa pikirkan, terjadi manusia, masuk akal, bahwa kita sudah lakukan ini, hasilnya akan seperti ini, kita sudah persiapkan ini dan itu, dan hasilnya akan seperti itu, saudara. Itu adalah optimisme yang kita bangun dengan logik kita yang terbatas. Dan kita harus tahu bahwa segala hal yang datang dari manusia itu terbatas, saudara. Terbatas, tetapi sebuah pengharapan, inilah pendobrak, saudara. Sebuah pengharapan adalah satu terobosan yang kita harapkan. Mengapa? Karena pengharapan itu jauh di belakang tabir, saudara. Pengharapan sebagaimana Ibrani pasal 6 ayat 9. Pengharapan itu bagaikan jangkar, sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Kita sedang ada di dalam kapal bangsa ini. Kita sedang ada di dalam kapal nasional, kapal bangsa yang sedang dikemudikan oleh para pemimpin kita. Saudara, ini, ya, kalau ini berbicara tentang bangsa, ya, tetapi sesungguhnya kapal itu adalah gereja Tuhan, orang-orang percaya Tuhan yang berada seperti di kapal Nuh, saudara. Tetapi kapal Nuh tidak punya kemudi, karena itu masa yang berbeda, saudara, dan perjanjian yang berbeda. Tapi dalam perjanjian baru yang kita terima, kasih karunia Allah, kita di atas kapal seperti gereja yang punya jangkar, rantai jangkar yang ujungnya adalah jangkar yang besar, yang firman katakan sudah dilabuhkan jauh di belakang tabir, saudara. Tabirnya sudah terkoyak, saudara, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tabir Allah terkoyak dari atas ke bawah, dan di sanalah pengharapan bagaimana perjalanan kita sebagai gereja Tuhan akan berlabuh di belakang tabir. Dan sudah dipastikan bahwa sekalipun ada ombak gelombang sebesar apapun atas gereja Tuhan, maka saudara, gereja ini tidak akan pernah terhanyut oleh dunia, terhanyut oleh gelombang arus dunia. Tetap akan masuk ke dalam tanah perjanjian, masuk ke dalam pelabuhan iman dan kasih kita, yaitu di Firdaus yang mulia, Yerusalem yang baru. Saya terkasih dalam Tuhan, 3 hal ini mungkin secara singkat saya mau sampaikan contoh-contoh, saudara bisa lihat ayat-ayatnya tentang penerobos yang mungkin kita bisa ingat hari ini. Ada Kaleb dan Yosua. Ada 12 orang yang lainnya siapa, saudara? Yang lainnya mungkin kita gak kenal namanya, tapi tertulis di Alkitab. Tapi mereka sekalipun tertulis di Alkitab, saudara, tapi mereka itu adalah orang-orang yang tidak bisa jadi contoh. Hanya Kaleb dan Yosua lah yang memberikan, yang menjadi penerobos yang sesungguhnya.
ada nama Palti, ada nama Gadiel, saudara mungkin belum pernah baca. Ada nama Safat, ada nama Syamuah, ada nama Gadi, Amiel, Setur, bin Mikael, Nahbi, Guel, saudara. Bagus-bagus namanya. Tapi mereka bukan penerobos. Mereka adalah mayoritas orang-orang yang biasanya mayoritas itu yang bukan penerobos, tetapi melainkan pecundang, saudara ya. Pengecut, saudara. Hanya 2 berbanding 10, saudara. Sehingga kalau kita hari ini juga berhadapan dengan begitu mayoritas yang penuh dengan hal-hal yang negatif, kita berbeda, saudara. Seorang penerobos harus menjadi sebagaimana Kaleb atau Yosua. Kemudian Simpson, saudara. Bapak Ibu bisa baca sendiri di Hakim-Hakim. Kita bisa lihat bagaimana Simpson yang melawan binatang melawan, kayak dia merobek seperti binatang yang kecil, saudara. Dia menghancurkan musuhnya. Kemudian Bartimeus. Nah, ini menarik Bartimeus, saudara. Di dalam Markus pasal 10 ayat 14, ayat 46 ini, saudara, Bartimeus ini berteriak-teriak memanggil nama Yesus, ya. Dan ada tantangan, ada halang nggak? Iya, saudara. Murid-murid melarang dia untuk berteriak, tapi dia nggak peduli, saudara. Dia seorang penerobos, ya. Dia dia tetap berseru-seru, Yesus, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Orang terganggu dengan suaranya, tapi dia tetap teriak lagi, Anak Daud, Yesus, kasihanilah aku. Have your mercy on me, Lord. Lalu Yesus bilang, panggil dia. Mereka memanggil orang buta ini dan berkata kepadanya, tuh, kuatkan hatimu, berdirilah. Ia lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapati Yesus. Saudara, dia disembuhkan. Sekalipun ada tantangan, buta, menyalakan telinga, dia mendengar, Yesus siapa, Yesus siapa, Yesus siapa. Timbul iman di dalam hatinya. Dia berpikir, pasti juga Yesus akan menolongku. Tapi suatu hari dia mendengar orang berbicara menyebut nama Yesus. Dia nggak peduli. Dia memperbesar suaranya sampai dia harapkan suara itu menembus banyak orang, menembus terobosan benteng, tembok-tembok ini menerobos, suaranya menerobos sampai di telinga Yesus, saudara. Dan Yesus akhirnya menyembuhkan orang. Luar biasa ya, Bartimeus. Lalu ada Maria dan Marta. Semua kita pasti sudah lihat perbandingan ini. Tapi Maria, dia mengambil tempatnya. Dia hanya duduk diam dan mendengar sema akan firman Tuhan. Dia berjuang untuk terus ada mendengar firman di bawah kaki Tuhan Yesus. Dia hanya berdiam untuk mendengar firman. Dan ternyata, saudara, bagi Tuhan, dikatakan Maria sudah mengambil bagian yang terbaik dalam dirinya, dalam hidupnya. Bagian terbaik buat kita, saudara, adalah intimasi kita dengan firman. Kedekatan kita dan kesatuan kita dengan firman, saudara. Sehingga firman itulah menjadi sumber segala apapun yang kita bisa pikirkan dan perkatakan. Sehingga dari firman itulah menjadikan kita dapat menghidupi iman kita. Menghidupi firman dengan iman, sehingga yang tidak mungkin menjadi mungkin, saudara. Maria melakukannya. Maria menerobos semua tantangan untuk dengar firman, karena tahu firman adalah kuasa Tuhan yang menerobos dari segala kemustahilan, ketidakmungkinan. Firman Tuhan. Lalu yang terakhir, saya, saudara. Siapa saya? Saya, saudara. Saya, Bapak, Ibu, dan semua. Apakah kita penerobos hari ini? Apakah kita sudah mengerti firman Tuhan ini yang saya sampaikan? Tapi pertanyaannya, apakah kita hari ini hanya duduk diam dan dengar firman Tuhan lewat family ministry? Bukan tidak baik, ini hal yang baik. Tapi dengan firman Tuhan yang kita dengar setiap hari, setiap pagi, mungkin bukan satu Zoom saja, ada banyak Zoom yang kita lakukan. Tapi pertanyaannya, apakah kita mengerjakan firman?
Apakah kita jadi penerobos setiap hari, melakukan bagian yang seharusnya kita tembus bersama dengan Tuhan? Bersama Tuhan, kita pasti yakin bahwa kita akan dibawa Tuhan memasuki setiap bagian demi bagian yang terbaik dalam hidup kita. Saya akhiri, saudara, puji Tuhan, dan saya mau berdoa buat semua untuk kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Mari kita sama-sama. Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatan Bapak Ibu dapat bersama-sama kita bertekun dalam firman. Dan saya percaya Tuhanlah yang menopang kita semua. Bapak, terima kasih. Hamba dalam keterbatasan apapun yang hamba ingin bagikan, dengan juga kesadaran bahwa hamba juga harus membuktikan dapat menjadi pelaku kebenaran firman, menerobos ya Bapak, hamba bersama istri dan ketiga anak hamba juga menjadi pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Dan hal-hal yang terbaik Engkau juga bawa kami sekeluarga ini. Tapi juga hamba percaya bahwa teman-teman hamba di dalam family ministry ini adalah orang-orang yang luar biasa yang Engkau sudah persiapkan ya Tuhan. Bahkan orang-orang yang luar biasa yang sudah seringkali jatuh ke dalam berbagai pencobaan sebagaimana firman-Mu tadi. Tetapi kami tidak pernah kehilangan cahaya kemuliaan-Mu. Kami tidak pernah kehilangan Tuhan kekuatan untuk bangkit kembali. Bahkan firman-Mu katakan, kami tidak akan jatuh tergeletak sebab tangan-Mu menopang kami Tuhan. Dan kami bersyukur untuk kesempatan kami dapat bersama-sama. Kami bawa satu pokok doa kami untuk Indonesia tercinta. Tuhan, besok seluruh rakyat merayakan kemerdekaan. Kami mau katakan Tuhan hari ini, bahwa Engkau yang sudah menuliskan nasib bangsa ini. Bahkan sebelum kami pemilu juga, Engkau sudah menetapkan siapa yang menjadi presiden nantinya. Maka kami mau ucapkan syukur bahwa apa yang Kau kehendaki terjadi atas bangsa dan negara kami. Dalam nama Yesus, semua benteng apapun yang dibuat musuh menghalangi kesejahteraan kami. Kami katakan kami terobos dengan iman dan percaya bahwa Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Kami disatukan bukan hanya Tuhan untuk gereja saja, tapi gereja menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapak untuk kesempatan yang indah malam hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih untuk namanya Pendeta Rudi Menak yang sudah menjadi sahabat buat kita semua ya. Memang hari ini kita dapat terobosan yang baru ya. Jangan kena 5L tuh. Hati-hati ya, anak Tuhan tuh jangan sampai kena 5L ya. Apa itu? Letih, loyo, lemot, letoy, belum lah ya. Waduh, itu namanya nggak berdaya lagi ya. Kita nggak boleh yang seperti itu ya. Saya ada teringat satu buah lagu ya. Saya ingat banget ketika saya bertobat di tahun 2002. Ada satu pujian yang mengatakan gini. Bangkit, suka nama Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kata pendetanya ngomong gini, kita ganti, jangan bikin iblis cuma gemetar. Kita buat iblis terkapar, kalahkan tipu dayanya. Wah, itu saya ingat banget tuh. Bayangin dari tahun 2002 loh, saya dengar lagu itu. Sampai sekarang saya rubah itu. Kita buat iblis terkapar. Ya, jangan gemetar. Kalau gemetar dia masih nggak apa-apa ya. Kalau udah terkapar itu udah nggak apa-apa itu ya. Kita kalahkan tipu dayanya iblis. Amin. Ya, setiap manusia pasti punya masalah dengan itu. Ya. Masalah itu adalah bukannya halangan, tapi tantangan bagaimana kita bisa harus mendobrak itu, masalah itu. Tentunya harus bersama Yesus. Amin. Harus lakukan bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Amin.
Ya, lakukan bersama Yesus, pasti kita dapat lakukannya. Ya, jangan sampai kena ingat Imael. Nggak boleh jadi anak Tuhan ya. Karena di Matius 11 ayat 28 ya. Marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan buat setiap kamu. Nah, ini ada satu janji Tuhan. Ya, kita harus bangkit, kita harus semangat. Makanya selalu kalau saya ikut PMD tuh, semangat pagi PMD. Ya, harus ya kalau kita semangat sore ya. Jangan tidak mau beribadah malah itu bahaya sekali buat anak Tuhan. Ya, karena ini ada satu iman, kepercayaan kita tetap teguh di dalam Tuhan. Tentunya Tuhan akan memberi satu pengharapan yang pasti buat kita dapat menerima janji-janji itu. Terima kasih untuk hambanya, Pendeta Dodi Menak, yang sudah menjadi saluran berkat. Kiranya Tuhan pakai terus pelayanan Bapak, sehat terus, istri juga sebagai penopang doa, ketiga anaknya juga pasti akan dipakai Tuhan menjadi anak-anak hamba Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Masih ada Pak Kimli, silakan satu pujian. Nanti doa syafaat boleh Bu Mikal Kutana ya. Silakan Pak Kimli. Oke. Kau ada sama di setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersama. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin. Tuhan berkati. Mari kita bersatu di dalam doa.
Anugerah-Mu berlimpah-limpah di dalam kehidupan bagi setiap orang yang memilih untuk taat terhadap perintah Tuhan, tunduk kepada otoritas Tuhan, hidup di dalam kekudusan, dan anugerah yang Engkau janjikan, yang Tuhan sudah berikan itu akan berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan pada sore hari ini. Di dalam persekutuan, ministry boleh berjalan dengan baik semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Sampai hari ini semua boleh berjalan, semua boleh menikmati pujian penyembahan, semua boleh menikmati kebenaran firman Tuhan yang terlepas dari setiap hari disiarkan dan diberitakan melalui Zoom. Dan kami bersyukur Tuhan karena kami percaya setiap benih firman yang telah disampaikan, yang telah diberitakan tidak terlepas dengan percuma, tetapi ditangkap tinggal di dalam hati kami, dan kami memilih untuk melakukan setiap perintah Tuhan. Bahkan kami yakin dan percaya setiap orang yang membuka YouTube ministry ini Tuhan, mereka mengalami kasih dan kuasa Tuhan yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan mereka. Mereka diberkati dengan firman yang telah disampaikan. Kami berdoa bersyukur pada sore hari ini. Biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa senantiasa memberkati hamba-Mu Pak Kimli yang telah membawa kami dalam puji-pujian. Biarlah urapan kuasa Tuhan terus mengalir dalam kehidupan hamba-Mu ini menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan, dan banyak orang mengalami pemulihan di dalam Tuhan melalui puji-pujian untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati istri, anak-anak, berkati usaha, berkati apa yang menjadi pergumulannya. Terima kasih dan setia layanan yang Tuhan percayakan dalam urapan kuasa-Mu. Dia melayani Tuhan. Terima kasih Bapak. Sore hari ini Tuhan dengan penuh sukacita kami sangat bersyukur diberkati oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Dodi. Terima kasih Engkau memberkati hamba-Mu ini dengan segala kemampuan, kecerdasan, hikmat daripada Tuhan mengalir dan berlimpah-limpah dalam kehidupannya, dan Engkau pakai dengan heran dan luar biasa untuk membawa setiap jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau Tuhan untuk mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami minta di dalam nama Yesus, nama yang penuh kuasa, urapan daripada Tuhan berlimpah-limpah atas kehidupan hamba-Mu ini di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, berdiri sebagai gembala jemaat, melayani Engkau. Biarlah wilayah di mana dia injak, dia pijak, ada kuasa Tuhan mengalir di sana, dan setiap jiwa-jiwa yang ada di dalam pelayanannya, mereka mengalami kuasa Tuhan, dan mereka menjadi saksi-saksi Kristus yang memberitakan kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hamba-Mu ini dalam tangan kasih-Mu. Engkau berkati istrinya, berkati anak-anaknya, berkati apa yang menjadi pergumulan-pergumulan mereka. Engkau Yehova Jireh yang sanggup mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Engkau yang berkelimpahan itu sedang mengalirkan berkat-Mu di dalam kehidupan hamba-Mu Pendeta Dodi, dan dari tempat yang maha tinggi Engkau alirkan damai sejahtera di dalam kehidupannya, dan dia melayani dengan penuh keyakinan dalam kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Ko di tengah fakta keadaannya saat ini Tuhan. Secara fisik dia bergumul, tetapi rohnya tidak pernah lemah akan apa yang dihadapi saat ini, karena ada Yesus yang berkuasa untuk memberikan dia kekuatan untuk percaya bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan, dan itu menjadi dimensi di mana dia boleh berjumpa dengan Tuhan, percaya
dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dalam keadaan apapun. Sampai hari ini hamba-Mu ada bersama dengan kami, mendoakan kami, memberkati kami lewat pelayanan ini. Tuhan berkarya di dalam kehidupannya. Tuhan berkarya bagi istrinya. Tuhan berkarya bagi anak-anaknya, bagi menantunya, bagi cucu-cucunya, bagi pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan memakai dalam urapan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari lepas hari memberitakan Injil, bersaksi, dan banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Setiap kami yang hadir dalam aplikasi Zoom pada sore hari ini, biarlah apa yang telah kami dengar dari firman yang hidup yang telah disampaikan tidak akan berlalu begitu saja ya Bapak, tapi Roh Kudus memateraikan kebenaran firman yang kudus itu, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami takluk kepada perintah Tuhan. Kami harus memiliki dan membuktikan bahwa kami adalah milik Kristus seutuhnya yang ditebus dengan darah yang mahal, dan kami harus bergerak di dalam roh dan kebenaran sehingga melalui kehidupan kami memancarkan kasih Kristus, banyak orang yang diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakai dan urapi kami semua. Kami memberi diri kami dijadikan sebagai alat-Mu. Dan kalau itu terjadi bagi kami, itu adalah anugerah dan perkenanan Tuhan. Terima kasih. Dan hari lepas hari kami akan mendengar bahwa setiap kami telah memberi diri untuk menjadi saksi Kristus. Untuk memberitakan kerajaan Allah. Untuk memberitakan keselamatan. Bahwa hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Terima kasih. Biarlah api Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami semua, sehingga kami berdiri berjalan hidup di dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau Allah yang kudus. Hari ini juga kami bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kami. Hari esok seluruh acara akan berlangsung dalam memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-78, yang dimana Tuhan yang telah mengaruniakan kami, berkati Presiden Jokowi dan Wakil, berkati kabinet yang ada, berkati keamanan bangsa dan negara kami, ekonomi bangsa dan negara kami, bahkan kami Tuhan secara khusus, gereja-gereja, anak-anak Tuhan, terus bersinergi bersama-sama untuk hidup di dalam kasih-Mu, untuk mau menjadi saksi, menjadi alat, menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Pemulihan bagi bangsa kami terjadi, pemulihan bagi ekonomi kami terjadi, keamanan Tuhan karuniakan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk hari esok perayaan boleh berlangsung dengan baik. Biarlah Tuhan Engkau sertai, dan semua bangsa dan masyarakat Indonesia boleh menikmati suasana sukacita bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, biarlah Engkau yang menyertai bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa pada sore hari ini. Apabila di antara kami ada yang hadir dalam berbagai pergumulan, ada yang hadir karena dalam keadaan tubuh yang lemah, kami berdoa bersatu hati, semua kami yang hadir, kami mengangkat tangan kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Engkau Yehova Rafa yang sanggup menyembuhkan, dan kesembuhan itu terjadi bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus yang adalah sumber kesembuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berseluruh hidup kami, syafaat kami pada sore hari ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat yang hidup. Kami sudah berdoa. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah perisai dan kekuatan-Mu, kepadamu lah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu, diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu,
semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit malam ini juga Bapak Ibu disembuhkan oleh Tuhan Yesus secara sempurna dan ajaib dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak-anak, cucu, apapun yang lakukan tangan Bapak Ibu, semuanya dibuat hasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu, anak mantu, cucu. Karena Tuhan Yesus selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai. Menjemput kita orang-orang yang percaya yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Besok kita akan diberkati oleh Pendeta Martin Suharto. Saya minta teman-teman bisa hadir ya. Kita akan sebelum ibadah nanti kita akan menyanyikan satu buah lagu Indonesia Raya ya. Merdeka, merdeka, merdeka ya. Sama-sama kita bersatu ya. Kita berdoa untuk Indonesia. Karena kita ini adalah bangsa Indonesia ya. Kita harus lakukan untuk bangsa Indonesia ya. Maju terus, semangat terus untuk Indonesia kita merdeka. Amin. Ya, silakan Bapak Johannes Sumarmo untuk bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya,